Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah, Allah masih berikan kepada kita kesempatan untuk memperbaiki segala amal kebaikan kita, untuk senantiasa memperbaiki keadaan Islam dan iman kita, untuk senantiasa memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tak terasa satu hari lagi kita akan menemui suatu malam yang mana di malam itu Allah subhanahu wa ta'ala akan membukakan pintu ampunannya untuk seluruh hambanya, kecuali orang-orang yang memang mereka itu terjegah dari ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu malam yang mana Allah subhanahu wa ta'ala akan bukakan pintu rahmat untuk seluruh hamba-hambanya, kecuali orang-orang yang memang tercegah dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu malam yang mana Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan pengkabulan doa untuk seluruh hamba-hambanya, kecuali orang-orang yang memang tercegah dari pengkabulan doa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa malam itu? Malam itu adalah malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban, yang mana malam ini adalah salah satu malam yang tidaklah berdoa di malam itu kecuali Allah akan kabulkan doa orang yang meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali orang-orang yang memang tercegah dari pengkabulan doa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu marilah kita dengarkan bersama, kita ngaji bersama, kita kaji bersama sedikit tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban, dan juga siapa-siapa saja orang-orang yang tercegah dari rahmat Allah di malam nisfu Sya'ban. Ketika jutaan umat mereka diselamatkan oleh Allah dari api neraka di malam itu, dihapus nama-nama mereka dari daftar orang-orang yang mendapatkan siksa. Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah rahmati mereka, Allah kabulkan hajatnya, Allah kabulkan doanya, Allah mudahkan segala urusannya di malam itu. Tapi ada beberapa golongan yang mana mereka tidak mendapatkan apa yang didapatkan oleh hamba-hamba Allah yang dipilih. Mereka tercegah dari itu semuanya, mereka tidak bisa mendapatkan itu semuanya. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan semuanya apa yang Allah kehendaki daripada rahmat, ampunan, serta ridha, pengkabulan doa, ya, Allah mudahkan segala urusan untuk hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban. Makanya di mana-mana kita lihat bagaimana kaum muslimin wal muslimat mereka semangat menghidup-hidupkan malam nisfu Sya'ban, dan mereka melakukan apa yang dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu mereka dari kalangan aslafun salihun, orang-orang salaf, orang-orang soleh terdahulu, yang mana mereka sudah terbiasa menghidupkan suatu malam yang sangat luar biasa, yaitu malam nisfu Sya'ban. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di malam itu salah satu keutamaan yang Allah berikan di malam nisfu Sya'ban itu, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rahmatnya untuk siapapun. Jadi itu tadi, kecuali orang-orang yang memang tercegah daripada rahmat. Allah akan ampuni semua dosa hamba-hambanya, kecuali memang untuk orang-orang yang memang tercegah daripada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi min hadithi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atani Jibrailu alaihi salam faqala hadhihi lailatun nisfi min Sya'ban walillahi fiha utaqa'u minan nar bi'adadi syu'uri ghanami kalab wala yanzurullahu fiha illa musyrikin wala ila musyahinin wala ila qati'i rahim wala ila musbilin wala ila aqin liwalidayh wala ila mudmini khamrin, wa dzakara al-hadits bitamamih. Diriwayatkan daripada Al-Imam Baihaqi dari hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, pada suatu hari datang Jibril alaihi salam kepadaku. Kemudian Jibril mengatakan, malaikat Jibril mengatakan, hadhihi lailatun nisfi min Sya'ban, malam ini adalah malam nisfu Sya'ban, dan insyaallah akan jatuh besok Rabu malam Kamis. Ya, dikatakan malam ini adalah malam nisfu Sya'ban, dan walillahi fiha utaqa'u minan nar bi'adadi syu'uri ghanami kalab, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala di malam ini, di malam nisfu Sya'ban itu, Allah subhanahu wa ta'ala akan membebaskan
hamba-hambanya sejumlah bulu domba yang dimiliki oleh Bani Kalab. Ya, Kalab di sini maksudnya suatu bani atau Banu Kalab, qabilatun kabiratun hum aktsaru qabailil Arab. Ya, suatu kelompok Bani Kalab ini adalah bani yang mana paling besar jumlahnya, paling banyak orangnya, dan juga mereka dikatakan orang yang paling banyak kambing-kambingnya, paling banyak domba-dombanya. Makanya dikatakan Bani Kalab. Rasulullah menggambarkan Allah akan, malaikat Jibril di situ menggambarkan Allah akan mengampuni, Allah akan membebaskan hamba-hamba Allah di malam itu sejumlah, ini gambaran saja, kiasan, sejumlah bulu dombanya Bani Kalab. Kenapa kok menggunakan bulu domba? Karena bulu domba sangat lebat, sangat banyak. Artinya ini menunjukkan alangkah banyaknya hamba Allah di malam nisfu Sya'ban yang akan Allah ampuni dosa-dosanya, yang akan Allah bebaskan mereka dari api neraka. Dan kenapa kok menggunakan domba Bani Kalab? Karena Bani Kalab adalah bani yang paling banyak gembalaan dombanya di antara bani-bani yang lain yang ada di Arab. Makanya malaikat Jibril Allah menggunakan kiasan bulu domba yang dimiliki Bani Kalab. Jadi Allah akan mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban, yang mana orang-orang yang akan diampuni oleh Allah di malam itu jumlahnya sangat luar biasa, sangat banyak, ya, tak terhingga seperti bulu domba yang sangat lebat. Tapi ada 6 golongan, yang mana 6 golongan ini tidak mendapatkan ampunan di malam nisfu Sya'ban. Walaupun mereka ikut beribadah, iya. Walaupun mereka ikut membaca amalan, iya. Walaupun mereka baca Yasin, iya. Walaupun mereka ikut baca misalkan istighfar, iya. Walaupun mereka baca wirid, iya. Mereka baca zikir, iya. Tapi 6 golongan itu tidak termasuk orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Tidak masuk orang-orang yang mana mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak termasuk orang-orang yang mana di malam itu Allah akan rahmati mereka semuanya. Tidak termasuk. 6 golongan ini walaupun ikut menghidupkan malam nisfu Sya'ban, tapi penghidupan mereka pada malam mulia ini sedikit pun tidak manfaat untuk diri mereka. Mereka tidaklah mendapatkan apa-apa kecuali hanya capek di malam itu. Siapa 6 golongan itu? Yang pertama adalah siapa? Yang pertama adalah orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan wala yangdurullahu fiha illa musyrik. Yang mana Allah di malam itu tidak akan melihat yang pertama kepada 6 golongan. Yang pertama ila musyrik, yaitu orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan pengampunan ataupun pembebasan dari api neraka ataupun rahmatnya ataupun pengkabulan doanya untuk orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di malam nisfu Sya'ban, kalau orang musyrik itu tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, masih menyekutukan Allah, di dalam hatinya ada penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala, penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka walaupun di malam itu dia ikut membaca doa, dia ikut menghidupkan malam Sya'ban, tapi mereka tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan pembebasan api neraka. Mereka tidak termasuk orang-orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wala ila musyahin, dan Allah tidak akan melihat, Allah tidak akan memberikan ampunan, Allah tidak akan memberikan pembebasan dari api neraka kepada orang-orang yang di hati mereka masih terdapat permusuhan, yang di hati mereka masih terdapat dendam, yang di hati mereka masih terdapat yang namanya al-adawah, permusuhan dengan sesama kaum muslimin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ampunannya, Allah tidak akan memberikan rahmatnya, Allah tidak akan memberikan apa yang dinamakan al-'itq, yaitu pembebasan al-'itq minan nar, pembebasan dari api neraka. Tidak untuk orang yang di hatinya masih ada permusuhan, tidak untuk orang yang di hatinya masih ada yang namanya dendam. Jadi kalau orang di malam nisfu Sya'ban dia masih ada permusuhan dengan sesama,
dia masih ada dendam dengan sesama, apalagi dengan saudara, apalagi dengan orang-orang yang memang harus mereka cintai, yaitu dari kalangan kaum muslimin wal muslimat. Orang-orang yang di hatinya masih ada permusuhan, yang masih ada dendam, maka mereka tercegah dari apa? Dari pembebasan api neraka yang Allah berikan kepada hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban. Orang-orang diampuni oleh Allah, tapi mereka tidak. Orang-orang dirahmati oleh Allah di malam nisfu, mereka tidak. Orang-orang dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah, tapi orang yang di hatinya ada permusuhan, maka mereka tidak. Maka dari itu, mari kita berusaha sebelum kita masuk malam nisfu Sya'ban, kita minta maaf kepada orang yang kita pernah berbuat salah kepada mereka. Kita minta ridho kepada orang yang memang kita pernah berbuat salah kepada mereka, dan kita maafkan siapapun orang yang berbuat salah kepada kita. Mari kita lapangkan hati kita, maafkan semua orang yang pernah berbuat salah kepada kita, orang yang memfitnah kita, orang yang menyakiti kita, orang yang mendolimi kita, orang yang memakan harta kita, orang yang mengambil hak kita, siapapun orang-orang yang pernah berbuat jahat kepada kita. Kalau kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, hilangkan yang namanya benci, hilangkan yang namanya dendam dari hati kita kepada sesama muslim. Apalagi orang-orang yang mana mereka itu adalah saudara kita, sesama umat Nabi Muhammad. Mereka adalah saudara kita, saudara seiman, kaum muslimin, kaum muslimat, orang-orang yang mana mereka kita ini wajib sayang kepada mereka. Ya, jangan sampai ada permusuhan di antara kita. Jangan sampai ada permusuhan, jangan sampai ada dendam. Karena permusuhan dan dendam yang kita simpan dalam hati di malam nisfu Sya'ban, maka kita tercegah daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, tercegah dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wala ila qati'ir rahim. Yang ketiga, yang pertama, orang yang tidak dilihat oleh Allah, yang tidak mendapatkan apa yang Allah berikan di malam nisfu Sya'ban kepada hamba-hambanya. Yang pertama adalah orang yang menyekutukan Allah. Yang kedua adalah orang yang masih ada permusuhan, yang masih ada dendam dalam hatinya. Yang ketiga adalah orang-orang yang memutus tali silaturahim. Wahai orang-orang yang memutus tali silaturahim dengan saudara-saudaranya, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menyambung tali silaturahim, tali kekerabatan. Kalau kita putus itu tali silaturahim, maka berarti kita telah memutus rahmat Allah untuk kita. Kita telah memutus ampunan Allah untuk kita. Kita telah memutus pengkabulan doa dari Allah untuk kita. Kita telah memutus yang namanya pengkabulan hajat dari Allah untuk kita. Percuma kita beribadah di malam nisfu Sya'ban, kita mati-matian berusaha untuk meminta ampun kepada Allah, tapi Allah tidak mengampuni dosa kita. Kita berusaha untuk berdoa kepada Allah, tapi di malam itu Allah tidak mengabulkan doa kita. Kenapa? Karena kita masih memutus tali silaturahim. Berapa banyak orang gara-gara warisan putus tali silaturahim? Berapa banyak orang gara-gara jabatan putus tali silaturahim? Berapa banyak orang gara-gara mohon maaf pemilu ya putus tali silaturahim? Berapa banyak orang gara-gara harta yang sepele tapi mereka putus tali silaturahim? Berapa banyak orang yang mana hanya gara-gara sepele, urusan dunia itu tidak ada yang berharga, tidak ada yang istimewa, semuanya sepele di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Silaturahim adalah menyambung tali silaturahmi adalah sesuatu yang sangat istimewa di hadapan Allah, yang sangat mulia di hadapan Allah, yang sangat dicintai oleh Allah. Makanya barang siapa yang memutus tali silaturahim, berarti mereka telah memutus sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Walaupun ibadahnya luar biasa, walaupun di malam itu dia menangis sejadi-jadinya, dia menangis sejadi-jadinya, tapi Allah tidak memberikan rahmatnya untuk orang-orang yang masih memutus tali silaturahim. Wala ila musbilin. Yang keempat, Allah tidak akan memberikan rahmatnya, Allah tidak akan memberikan ampunannya, Allah tidak akan membebaskan dari api neraka untuk orang-orang yang mana mereka isbal. Isbal itu membiarkan celana, sarung atau gamisnya itu menutupi mata kaki. Yang mana di sini kita harus paham, isbal yang bagaimana yang diharamkan oleh Allah, yaitu orang-orang yang mereka membiarkan itu celana, sarung maupun gamisnya, yang seorang laki-laki mereka membiarkan menutupi itu semuanya, menutupi mata kaki dengan niat ada kesombongan dalam dirinya. Yang diharamkan adalah isbal yang disertai dengan kesombongan, isbal yang disertai dengan keangkuhan. Mereka itu menampakkan kesombongan di hadapan umat, di hadapan hamba-hamba Allah yang lainnya. Padahal yang namanya al-kibriya itu adalah pakaiannya Allah Subhanahu wa taala. Kesombongan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah yang memiliki segalanya. Adapun kita, apa yang kita bisa sombongkan?
padahal itu kita dapatkan semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu titipan Allah, bukan milik kita, tapi itu hanya amanah, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita perhatikan, jangan sampai kita isbal dengan niat kita menyombongkan diri, menunjukkan kita ini orang kaya, menunjukkan orang kita ini adalah orang yang misalkan orang yang punya gaya dan lain sebagainya. Jangan, ya. Isbal yang diharamkan adalah isbal yang mana di situ diniatkan untuk menampakkan kesombongan kepada saudara-saudaranya sesama muslim. Naudzubillah min dzalik. Allah cegah, Allah tidak akan berikan rahmat, ampunan serta pembebasan api neraka untuk orang-orang yang melakukan isbal. Yang berikutnya, yang kelima adalah wala ila aqil liwalidayh. Dan orang yang kelima yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah walaupun dia ikut baca-baca di malam nisfu Sya'ban, walaupun dia ikut menghidupkan malam nisfu Sya'ban, walaupun dia ikut melakukan ibadah di malam nisfu Sya'ban, maka apapun yang mereka lakukan tidak akan bisa mendatangkan rahmat untuk mereka. Siapa itu golongan yang kelima? Yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya. Ketika seorang anak durhaka sama orang tua, maka mereka itu orang-orang yang telah memutus ridha Allah untuk mereka. Ya, karena Rasulullah sudah mengatakan ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah itu tergantung ridha kedua orang tua. Wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Dan murka Allah itu tergantung murka kedua orang tua. Bagaimana Allah akan berikan rahmat kepada orang yang telah memutus rahmat Allah atas mereka? Mereka yang memutus rahmat Allah, mereka yang mencegah dirinya untuk mendapatkan ampunan dari Allah dengan kedurhakaan yang mereka lakukan kepada kedua orang tuanya. Wahai anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, renungkan baik-baik apa yang kita lakukan kepada orang tua kita, yaitu daripada kedurhakaan. Itu merupakan suatu hal pilihan yang sangat buruk untuk kita di dunia sampai nanti di akhirat. Di dunia kita tidak akan mendapatkan rahmat Allah, di dunia kita tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah, di dunia kita tidak mendapatkan ridha dari Allah, di dunia kita tidak akan mendapatkan yang namanya berkah dari Allah. Semuanya Allah haramkan untuk anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, anak-anak yang lebih mementingkan urusan pribadinya daripada orang tuanya, anak-anak yang lebih mementingkan istrinya daripada orang tuanya, anak-anak yang biasa ngomong kasar kepada orang tuanya, anak-anak yang mana mereka lebih mengutamakan orang lain daripada orang tuanya, maka mereka adalah anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Percuma malam nisfu Sya'ban ketika orang-orang mendapatkan ampunan dari Allah, maka orang-orang yang anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, mereka tidak akan mendapatkan itu semuanya. Mari kita sebagai anak renungkan baik-baik, apakah kita sudah benar-benar menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kita? Karena esok sudah akan masuk malam nisfu Sya'ban. Kita tidak ingin terjegah dari rahmat Allah, kita tidak ingin terjegah dari ridha Allah, kita tidak ingin kita tercegah dari apa yang seharusnya kita dapatkan. Karena Allah membukakan pintu rahmat seluas-luasnya, Allah membukakan pintu ampunan seluas-luasnya, Allah membukakan pintu pengkabulan hajat, pengkabulan doa seluas-luasnya, selebar-lebarnya untuk siapapun, tapi tidak untuk anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ketika kita masih menemukan diri kita ini masih ada salah sama orang tua, diri kita masih ada khilaf sama orang tua, diri kita ini masih suka ngomong kasar, ngomong nyaring kepada orang tua, ngomong keras kepada orang tua, bersikap tidak baik kepada orang tua, lebih mementingkan orang lain daripada orang tua, kita menomorduakan orang tua kita, kita ini sebagai anak sering melakukan sesuatu yang mengecewakan hati orang tua. Mari kita minta maaf kepada mereka. Kalau mereka masih hidup, maka kita datangi mereka, minta maaf kepada mereka agar kita tidak tercegah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan di malam nisfu Sya'ban. Percuma Anda atau kita beribadah sebanyak mungkin di malam nisfu Sya'ban, tapi masih ada salah kita kepada orang tua, maka ibadah itu akan tertahan, tidak akan bisa mendatangkan rahmat Allah untuk kita. Kenapa? Karena kedurhakaan seorang anak kepada orang tua itu akan membuat Allah sungguh sangat murka kepada mereka. Dan yang terakhir adalah wala ila mutmini khamrin, yaitu Allah tidak akan melihat orang-orang yang masih suka mengkonsumsi hal-hal yang memabukkan, baik itu berupa minuman atau segala bentuk apapun yang bisa memabukkan.
orang-orang yang masih suka mengkonsumsi narkoba, orang-orang yang masih suka minum minuman keras, kok di malam nisfu Sya'ban mereka tidak bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat kepada Allah, maka mereka tercegah dari rahmat Allah, mereka tercegah dari ridha Allah, mereka tercegah dari yang namanya pembebasan dari api neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Percuma orang yang senantiasa mengkonsumsi yang memabukkan, baik itu minuman keras maupun narkoba atau apapun yang memabukkan, maka mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah di malam itu. Mereka tidak akan mendapatkan ampunan Allah di malam itu. Mereka akan termasuk orang-orang yang tercegah dari apa anugerah besar yang Allah berikan seluas-luasnya untuk hamba-hambanya. Mereka tidak akan termasuk orang-orang yang seperti itu. Maka dari itu 6 golongan ini adalah orang-orang yang akan dicegah oleh Allah, tercegah daripada rahmat Allah, tercegah daripada ampunan Allah, tercegah daripada pembebasan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk tidak termasuk orang-orang yang 6 golongan tadi. Kalau kita merasa bahwasanya masih ada kita ini termasuk daripada salah satu 6 golongan tadi, maka segeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, segeralah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dan semoga di malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa taala ampuni semua dosa-dosa kita. Allah ampuni dosa kedua orang tua kita, Allah ampuni dosa keluarga kita, Allah ampuni dosa guru-guru kita, Allah ampuni dosa orang-orang yang kita cinta, Allah ampuni dosa semua orang yang ada di sekitar kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala hilangkan segala wabah, hilangkan segala mara bahaya, dan Allah hilangkan yang namanya kebencian, dendam di antara kita dan di antara kaum muslimin semuanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga malam nisfu Sya'ban esok adalah malam ampunan untuk kita semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.